motivasi kalian dulu dengan apa? Dengan tepuk tangan. Sudah, konsentrasi dimulai. Sesuai aba-aba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Untuk melanjutkan pelajaran, silakan kalian sebelum lebih lanjut, sebelum lebih luas kita menerangkan apa itu Sumpah Pemuda, apa teks Sumpah Pemuda, apa latar belakang Sumpah Pemuda. Ibu mau tanya dulu sama kalian. Minggu yang lalu kita belajar apa? Minggu yang lalu kita belajar apa? Minggu yang lalu kita belajar apa? Kerjasama. Tahu nggak apa itu kerjasama? Apa itu kerjasama? Tujuan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa arti kerjasama? Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok. Oh, itu adalah kerjasama. Berarti kalian itu hidup menerangkan tentang Sumpah Pemuda. Ini adalah tujuan apa? Tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan latar belakang sejarah dan konsep Sumpah Pemuda. Yang kedua, tujuan kedua, siswa dapat menyebutkan butir-butir Sumpah Pemuda. Tujuan yang ketiga, siswa dapat memahami dan menguraikan makna dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sebuah ikrar yang dilakukan oleh para pemuda Republik Indonesia. Para pemuda-pemudi Indonesia menggugah semangat perjuangan dengan cara menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Lantas, bagaimana sejarah lahirnya Sumpah? Lihat videonya? Lihat videonya? Menerangkan apa videonya? Menerangkan latar belakang Sumpah Pemuda. Yang waktu itu nih, latar belakang Sumpah Pemuda. Berarti yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda itu dikarenakan apa? Yang pertama, Sumpah Pemuda adalah deklarasi yang dihasilkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal berapa? 28 Oktober 1948. yang menegaskan komitmen untuk apa? Bersatu Perjuangan kemerdekaan. Karena Indonesia itu pernah dijajah. Yang selanjutnya, sejarah singkat tentang Sumpah Pemuda itu pada awal abad ke-20 Indonesia itu berada di bawah penjajahan siapa? Belanda. Di bawah penjajahan Belanda yang memicu kesadaran nasional di kalangan pemuda. Kongres Pemuda II diadakan untuk memperkuat rasa kebersamaan di antara berbagai suku dan daerah. Jadi yang melatar belakangi Sumpah Pemuda itu bisa dikatakan munculnya dorongan. Untuk apa? Yaitu untuk bersatu dalam diri siapa? Dalam diri pemuda Indonesia. Karena apa? Karena sejak zaman dahulu bangsa Indonesia itu telah apa? Mengakibatkan adanya perbedaan. Perbedaan dalam bentuk apa? Perbedaan dalam bentuk suku, perbedaan dalam bentuk agama, perbedaan dalam bentuk ras. Maka dari itu pemuda Indonesia itu berinisiatif untuk apa? Yaitu untuk mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Yang mendapat itu dari berbagai faktor kemunculannya karena apa? Karena latar belakang atau faktor diadakannya Sumpah Pemuda itu yaitu munculnya berbagai organisasinya
Indonesia itu. Yang kedua, teks yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berarti kami bangsa Indonesia. Berarti kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi maknanya dari teks 2 itu sebagai rasa cinta tanah air, untuk Sumpah Pemuda itu menyumbangkan besar pada generasi pemuda kalian untuk terus berbesar hati para pemuda kepada tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang ketiga, bukan tanah air, yaitu berbangsa Indonesia. Dari mana kalian? Bangsa apa? Indonesia. Teks yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini bahasa persatuan kita itu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita termasuk suku apa? Sunda. Suku Sunda. Berarti kita bahasanya bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Tetapi kita itu memiliki bahasa nasional. Bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Kalau kita pergi ke tempat-tempat baru, kita yang tidak pernah kita ketahui, diusahakan kita itu harus menggunakan bahasa nasional. Apalagi kita dari Sunda, nanti ketemu orang Jawa, kita ngomong Sunda, yang lain ngomong Jawa, nyambung nggak? Tidak akan nyambung. Makanya gunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang ada tugas dari Ibu, waktunya diskusi. Di sini ada berapa kelompok? Di sini ada 5 kelompok. Dalam satu kelompoknya ada berapa? 5. Ibu akan ngasih soal sama kalian. Silakan kalian kerjakan soalnya itu. Silakan kelompok
Simpulkan dari awal sampai akhir Sumpah Pemuda itu seperti apa? Yaitu Sumpah Pemuda itu untuk menumbuhkan semangat dan komitmen generasi muda, yaitu dalam kesatuan untuk apa? Untuk lepas dari penjajah. Jadi ibu ingatkan sama kalian setelah membaca teks Sumpah Pemuda, setelah membaca latar belakang Sumpah Pemuda, setelah memaknai Sumpah Pemuda, ibu harapkan sama kalian itu harus lebih apa? Lebih toleransi, lebih semangat, lebih apa lagi? Lebih cinta terhadap tanah air Indonesia. Paham? Paham. Terima kasih waktunya sama kalian. Sekarang ibu akan kasih tugas sama kalian. Tadi kan tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Cuma sekarang ibu akan kasih tugasnya di PR-kan. Berarti tugasnya di apa? Berarti tugasnya di PR-kan. Ini tugas untuk kalian. Silakan dibaca soalnya di PR-kan. Nanti minggu besok atau minggu depan dikumpulkan lagi. Berarti silakan. Kenapa silakan tugas dari ibunya dilihat, dibaca. Tadi tugas kelompok. Sekarang tugas individu. Silakan dilihat tugasnya. Nah, tugas buat kalian. Kalau ada yang ditanyakan surat apa tugas kalian boleh tanyakan. Udah kebagian semua? Gimana pembelajaran hari ini? Gimana pembelajaran hari ini? Ibu tes satu kali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Berarti kalian masih semangat? Kalian masih konsentrasi? Maka dari itu, ibu akan tes konsentrasi kalian. Ibu akan tes rasa semangat kalian. Semangat nasionalisme kalian itu di mana? Semangat pejuang kalian itu di mana? Semangat cinta tanah air itu di mana? Ibu akan tes kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa? Satu, silakan kalian dimohon untuk berdiri. Silakan siap untuk nyanyi. Siap.
Ini baca doanya. Duduk siap.